Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke materi pelajaran, perkenankan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Bu Elis yang akan mengajar kalian di mata pelajaran matematika peminatan. Untuk bab pertama kita akan belajar persamaan trigonometri. Namun sebelum masuk ke persamaan trigonometri, saya ulangi dulu materi yang sudah pernah kalian dapat waktu kelas 10, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Misalkan kita punya segitiga siku-siku seperti ini, dengan sisi siku-sikunya adalah A dan C, dan sisi miringnya adalah B. Kemudian salah satu sudut lancipnya kita namakan sudut X. Masih ingat teorema Pitagoras ya? Pada segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pitagoras bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jangan ngafalin rumus. Kalau ngafalin rumus, ketika A-nya pindah ke sini, B-nya pindah ke sini, nanti rumusnya berubah lagi. Jadi yang harus kalian ingat itu adalah kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Itu untuk teorema Pitagoras. Kemudian untuk perbandingan trigonometri ada 3. Yang pertama yaitu sin X. Sin X itu adalah perbandingan sisi yang ada di depan dengan sisi miring. Kemudian ada cos X, yaitu perbandingan sisi yang di samping dengan sisi miring. Kemudian yang ketiga ada tangen X, yaitu perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Nah, selain 3 perbandingan trigonometri, ada perbandingan trigonometri kebalikan, yaitu yang pertama adalah kebalikannya sin, namanya adalah kosekan X. Itu adalah perbandingan sisi miring dengan sisi depan. Kemudian sekan X itu adalah perbandingan sisi miring dengan sisi samping. Yang terakhir kotangen X itu adalah perbandingan sisi samping dengan sisi depan. Oke, ini yang harus diingat untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Selanjutnya, nah ini yang harus kalian ingat juga, nilai trigonometri pada sudut istimewa, terutama di kuadran 1. Sudut istimewanya ada 5 yang harus kalian kenal: 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kemudian untuk nilai sin alfa ini artinya kalau misalkan dia ada di sini berarti nilai sin 0. Kalau misalkan di sini berarti ini adalah nilai sin 60. Kalau yang di sini berarti ini nilai tangen 45 gitu ya. Nah, ini harus kalian hafalkan, harus kalian ingat nilainya di luar kepala. Oke, lanjut ke materi selanjutnya tentang nilai trigonometri sudut berelasi. Maksudnya untuk yang sudut berelasi itu, kalau yang sebelumnya ini kan tadi hanya di kuadran 1, sedangkan satu putaran itu terdiri dari 4 kuadran, mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kalau kalian harus menghafal semua sudut istimewa di semua kuadran, itu kan terlalu banyak. Makanya kita gunakan rumus untuk sudut berelasi. Nah, yang harus kalian ingat itu ada 2 hal. Pertama tentang letak kuadran dan rumus di tiap kuadran. Kemudian yang kedua, ini ada catatan. Ketika kalian menggunakan 90 plus minus alfa atau 270 plus minus alfa, atau gampangnya kalau kalian pakai yang sumbu tegak ini, maka fungsinya berubah. Misalkan sin menjadi cos dan sebaliknya, sekan jadi kosekan dan sebaliknya, tangen jadi kotangen dan sebaliknya.
Tetapi kalau pakai 180 plus minus alfa dan 360 plus minus alfa itu fungsinya tetap. Oke, contohnya saya kasih contoh dulu untuk trigonometri sudut berelasi. Misalkan kalian diminta untuk menentukan nilai dari sin 210. Nah, 210 itu kan letaknya dia ada di kuadran 3 ya. Di kuadran 3 karena dia ada di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, kalian boleh pakai rumus yang 180 plus alfa atau 270 min alfa. Misalkan kalian pakai yang 180 plus alfa, berarti nanti ini sama dengan sin 180 ditambah berapa? Nah, 210 itu kan 180 ditambah 30. Nah, berarti nanti sin 210 itu akan berelasi dengan sin 30. Kenapa tetap sin? Karena kita pakai yang 180 plus alfa. Fungsinya tetap. Berarti ini sama dengan sin 30 derajat. Nah, kemudian tandanya jangan lupa 210 derajat di sini nilai tangan yang positif, artinya selain tangan nilainya negatif. Jadi nanti ini nilainya harus negatif. Nah, ingat lagi sin 30 derajat berapa? Kita lihat di sudut yang berelasi di kuadran 1. Sin 30 derajat nilainya ini setengah ya. Oke, berarti nanti ini sin 210 nilainya adalah negatif 1/2. Jadi nilainya negatif 1/2. Nah, gimana kalau misalkan pengen pakai yang 270 min alfa? Boleh, misalkan sin 210 kita mau pakai yang sin 270 dikurangi, kalau 210 berarti kan 270 dikurangi 60 ya. Nah, karena kita pakai yang 270 min alfa, maka fungsinya harus berubah. Tadinya sin berubah menjadi cos. Jadi nanti ini akan berelasi dengan nilai cos. Alfanya berapa tadi? Alfanya itu adalah 60. Nah, kemudian tetap untuk tandanya itu fungsi asal. Fungsi asalnya sin 210 karena ada di kuadran 3, nilai sin itu negatif. Kemudian dilihat lagi nilai cos 60 itu nilainya setengah, maka ini nilainya negatif 1/2. Hasilnya sama aja. Oke, itu untuk nilai trigonometri sudut berelasi. Selanjutnya untuk masuk ke identitas trigonometri. Ada 3 rumusnya untuk identitas trigonometri. Identitas trigonometri ini nanti digunakan untuk membuktikan suatu identitas trigonometri yang bentuknya lebih rumit. Kalau yang pertama ini namanya identitas kebalikan, yang seperti yang tadi dijelaskan di slide awal. Kebalikannya sin itu adalah kosekan. Kemudian kebalikannya cos itu sekan. Kebalikannya tan itu adalah kotangen. Selanjutnya ada identitas rasio. Tangen itu adalah sin per cos. Kemudian kotangen itu adalah cos per sin. Yang ketiga yaitu identitas Pitagoras. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian yang kedua 1 ditambah tangen kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Dan yang ketiga 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa.
Oke, contoh soalnya kita akan membuktikan identitas seperti ini. Sin beta kali kot tangen beta sama dengan cos beta. Untuk membuktikan identitas trigonometri, kita mulai dari salah satu ruas. Yang perlu kita ingat dalam pembuktian itu kita tidak boleh memasukkan sudut. Misalkan kita mau membuktikan ini, betanya kalian ubah jadi 30 derajat, itu tidak boleh. Atau kedua ruasnya kalian ubah, yang ini kalian ubah, yang ini juga kalian ubah, nanti ketemunya sama, itu juga tidak boleh. Jadi usahakan dari salah satu ruas. Nah, kita pilih dulu dari ruas yang lebih rumit. Nah, dari sini kan bisa kalian lihat yang lebih rumit itu ada di ruas kiri. Jadi kita mulai dulu dari yang ruas kiri. Sin beta kali kot beta itu sama dengan sin beta kali kot beta itu berdasarkan identitas rasio kan sama dengan cos beta per sin beta. Nah, di sini sama-sama ada sin beta ya, bisa kita bagi dengan sin beta, hasil akhirnya adalah cos beta. Oke, sama dengan yang di ruas kanan kan, yang mau kita buktikan. Jadi terbukti bahwa sin beta kali cos beta sama dengan cos beta. Ini masih mudah dipahami ya, kalian masih bisa mengikuti. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua, kita akan membuktikan identitas yang seperti ini. Lebih rumit, ruas kiri atau ruas kanan? Ruas kanan ya. Oke, baru kita mulai dari ruas kanan kalau gitu. Sin X. Nah, langkah pertama kita ambil yang ruas kanan dulu. Ruas kanannya adalah sin X kali sekan X ditambah kotangan X sama dengan, nah ini kita gunakan sifat distributif, kita kalikan seperti ini, sin X dikali sekan X, sin X kali sekan X ditambah, ini kalikan lagi ke sana, sin X dikalikan dengan kot X. Nah, yang sin ini tetap kita ubah sekannya. Sekan itu kebalikan apa ya tadi? Sekan itu kebalikannya cos. Berarti kita ubah jadi 1 per cos X ditambah sin X kotnya kita ubah dengan identitas rasio jadi cos X per sin X. Kemudian yang ini kita kalikan, nanti hasilnya adalah sin X per cos X, yang mana kalian tahu bahwa sin X per cos X itu adalah sama dengan tan X ditambah, kemudian yang ini kita bagi dengan sin X, hasilnya adalah cos X. Terbukti kan ya? Tadi kita mulai dari ruas kanan menghasilkan bentuk yang sama persis seperti di ruas kiri. Oke, berarti terbukti. Gimana, dikasih 2 contoh ini sudah paham semuanya ya? Oke, selanjutnya contoh soal yang terakhir. Ini, wah, bentuknya lebih rumit lagi nih. Kita buktikan identitas 1 tambah sin A
per cos A ditambah dengan cos A per 1 plus sin A sama dengan 2 sekan A. Kita mulai dari ruas kiri. Di sini ada 1 plus sin A per cos A ditambah cos A per 1 plus sin A. Bisa dijumlah nggak ya kira-kira ini? Belum bisa karena penyebutnya belum sama. Jadi aljabar pada penjumlahan pecahan itu penyebutnya kan harus sama. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. Kita samakan dulu jadi cos A kali 1 plus sin A. Kemudian yang kedua juga sama. Kita samakan penyebutnya jadi cos A kali 1 plus sin A. Oke, tinggal pembilangnya ya sekarang. Cos A kali 1 plus sin A, kalau kita bagi dengan cos A, hasilnya kan 1 plus sin A. Kita kalikan dengan pembilangnya 1 plus sin A. 1 plus sin A, kita kalikan dengan 1 plus sin A. Kemudian yang ini, cos A kali 1 plus sin A, kalau dibagi dengan 1 plus sin A, kan hasilnya adalah cos A. Kita kalikan lagi ke atas, hasilnya adalah cos A kali cos A. Oke, kalau penyebutnya sudah sama, pembilangnya bisa kita jumlah. Sebelum dijumlah, kita kalikan dulu. 1 kali 1, hasilnya 1. 1 kali sin A, hasilnya adalah sin A. Sin A kali 1, hasilnya adalah sin A. Sin A kali sin A, hasilnya adalah sin kuadrat A ditambah yang ini cos A kali cos A, yaitu cos kuadrat A per penyebutnya digabung jadi 1, yaitu cos A kali 1 plus sin A. Oke, sekarang kita sederhanakan pembilangnya. Sin A ditambah sin A, 2 sin A ya, 2 sin A ditambah, nah di sini ada sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Berdasarkan identitas Pitagoras, yang ini kan hasilnya sama dengan 1, ini sama dengan 1, per bawahnya tetap gak usah dikalikan, cos A kali 1 tambah sin A. Nah, di sini yang bisa dijumlahkan 1 tambah 1, yaitu 2. Nanti hasilnya jadinya 2 ditambah 2 sin A. 2 ditambah 2 sin A per bawahnya cos A kali 1 tambah sin A. Kemudian sama-sama punya 2, 2-nya kita keluarkan. Nah, nanti 2 dibagi 2 hasilnya 1, ditambah 2 sin A dibagi 2, hasilnya adalah sin A, per bawahnya adalah cos A kali 1 plus sin A. Oke, pembilang punya 1 plus sin A, penyebut juga punya 1 plus sin A. Jadi hasil akhirnya 2 per cos A, atau kalian bisa nulisnya kan gini, 2 dikali 1 per cos A.
Nah, 1 per cos A itu apa? Kebalikannya sekan. Berarti 2 kali sekan A. Oke, sama ya dengan yang mau kita buktikan ini tadi. Terbukti. Oke, itu untuk contoh soalnya. Kalau kalian masih ada yang kurang paham, silahkan bisa hubungi Bu Elis lewat WA boleh. Di sebentar, saya kasih nomornya di sini, nomornya Bu Elis ya. Nomor WA 08569743454. Oke, sebelum WA boleh kalian sebutkan nama sama asal kelas. Itu saja untuk materi hari ini. Nanti untuk daftar hadirnya nanti akan saya share lewat wali kelas dulu ya, karena belum hafal semua, belum tahu anak-anaknya. Nanti untuk daftar hadirnya kalian ngisi secara online juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.